Selamat datang di SMK Budi Utomo Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Istiani, mahasiswa PPG Daljab Pendidikan Bahasa Indonesia tahun 2021 angkatan 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya di sini akan menyajikan video pelaksanaan pembelajaran untuk uji kinerja atau UKIN PPG. Pembelajaran ini dilaksanakan bersama kelas 10 SMK dengan KD 3.1 mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan maupun tulis. Dan 4.1 menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleha, baik hati dan tidak sombong? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ada yang sakit atau tidak? Tidak ya. Karena semuanya bisa hadir di sini. Insya Allah tidak ada yang sakit. Semua dalam keadaan sehat. Amin. Ayo, masih ingat salamnya? Bagaimana kalau saya menanyakan kabar? Ya. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah. Saya sehat. Saya hebat. Iya, yang penuh semangat ya supaya auranya itu muncul, jadi kita lebih semangat lagi untuk belajar gitu ya. Oh ya, satu yel lagi. Pak, SMK? Bisa. Duduk? Ya. Ya, oke ya, masih pagi, masih semangat luar biasa. Alhamdulillah hari ini tanggal 19 Juli kita berjumpa melalui video conference untuk belajar bahasa Indonesia. Ini kelas 1 semua ya, kelas 1 AK1. Nah, karena ini adalah pertemuan pertama kalian dengan saya, dengan materi bahasa Indonesia juga. Materinya yaitu apa? Teks laporan hasil observasi. Iya, oh iya, sebelum kita mulai ke pembelajaran, saya cek sinyal dulu ya, cek koneksi internet. Adakah yang kesulitan koneksinya? Tidak ada ya? Susah. Oke, semoga kedepannya tidak susah ya. Silakan dipimpin doa. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Silakan, Mbak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, semoga hari ini karena kita mengawali pembelajaran dengan berdoa, kedepannya pembelajarannya akan diridhoi oleh Allah dan semuanya sehat sehingga kita bisa belajar dengan maksimal begitu. Nah, sebelum memulai pembelajaran agar kita lebih semangat, kita bermain games. Games ini sebagai penggugah motivasi kalian dalam pembelajaran. Ya. Nah, di situ sudah mulai ya. Macam-macam kata. Silahkan diikuti kuisnya. Perhatikan baik-baik. Nah, contoh kata benda. Ini gampang banget. Ya, betul semua. Alhamdulillah. Ayo semangat, contoh kata kerja ini gampang. Ini sebagai pengukuran pengetahuan awal kalian tentang kata. Nah, kita lihat siapa yang menjadi juara. Selvira juara 1, juara 2 Marta, juara 3 Mbak
Trias. Oke. Kita akan berfoto bersama mumpung di awal pembelajaran, tapi menggunakan kode tertentu. Jadi yang juara 1 seperti ini. Tadi yang juara 1 siapa? Mbak Selvira ya? Juara 2 Mbak Marta ya, Mbak Marta ya? Seperti ini. Juara 3 Mbak Trias seperti ini. Yang juara 4 dan seterusnya seperti ini. Oke? Oke, terima kasih. Nah, untuk kalian yang hadir hari ini, jangan lupa silakan isi daftar hadir pada Google Classroom. Terima kasih yang sudah mengisi. Bagi yang belum mengisi, silakan segera mengisi. Nah, ini di Google Classroom sudah saya post dari tadi untuk daftar hadir, kemudian materinya. Nah, dalam materi ini itu terdapat modul LKPD. terima kasih. Nah, sekarang kita tadi kita sudah ice breaking ya, foto bersama. Nah, sekarang kita mengulas pengetahuan tentang kalian ya, tentang materi ini. Karena kalian baru pertama kali masuk kelas 1 ini ya, kelas 1 SMK. Jadi mari kita diskusi, pernahkah kalian tahu tentang apa itu teks laporan hasil observasi? Terus apa saja ciri-ciri di dalam teks laporan hasil observasi? Ada yang tahu? Oh iya, Mbak Devina sepertinya tahu ya? Teks yang dibuat dari hasil pengamatan. Oh iya, namanya saja teks laporan hasil observasi. Berarti kita mengamati atau kita mengobservasi. Oke, pinter. Kemudian apa lagi? Ciri-cirinya apa saja? Coba. Ada kata ilmiah melaporkan apa yang kita lihat. Oh iya, karena laporan berarti melaporkan apa yang kita lihat ya. Ini pengetahuan kelas ini luar biasa hebat ya. Nah, tahukah kamu apa sih sebenarnya manfaat dari kita belajar seperti ini? Ayo, siapa yang mau menjawab? Mbak Ines ya? Ya. Menambah pengetahuan serta wawasan tentang suatu hal atau proses yang diamati. Iya, tentu saja ya, karena kita belajar itu pasti ada manfaatnya. Jadi manfaat dari pembelajaran hari ini jelas karena kita belajar jadi menambah wawasan atau ilmu pengetahuan. Khususnya kalau di teks laporan ini berarti kita menambah wawasan tentang suatu hal atau proses yang diamati atau diobservasi. Nah, jadi namanya teks laporan hasil observasi seperti namanya berarti melaporkan apa yang kita amati, tidak hanya apa yang kita lihat secara fisiknya saja, tapi semuanya diamati kemudian dilaporkan. Contohnya mengamati kerudung. Nah, kira-kira kalau dari kerudung apa yang bisa kalian amati? Mbak Trias sepertinya akan menjawab. Oh iya, jenisnya, benar ya. Sekarang kamu lagi pakai kerudung jenis apa? Misalnya jenis Paris, kemudian pasmina, dan lain sebagainya. Jadi dalam teks laporan hasil observasi itu diceritakan tentang detailnya, entah itu jenisnya, manfaatnya, kemudian fungsi, tujuan, dan sebagainya. Berbeda dengan teks deskripsi. Kalau deskripsi itu hanya menggambarkan secara fisik. Misalnya, kerudung yang ibu pakai sekarang adalah berwarna hitam, berbahan katun misalnya. Itu hanya yang saya lihat saja, tanpa saya amati. Ini jenisnya apa, mereknya apa, fungsinya untuk apa, manfaatnya apa, begitu ya. Jadi perbedaannya begitu. Apa yang bisa kamu amati di situ ada hewan-hewan, misalnya kok hewan ya. Tumbuhan misalnya, nah di situ ada serangga banyak, nah itu kalian observasi. Jadi saya yakin semuanya pernah melakukan observasi ya. Laporan hasil observasi kelas 10. Nah, jadi untuk hari ini kita belajar mengidentifikasi
dan menginterpretasi teks laporan hasil observasi seperti KD yang tertampil di layar kalian ya. Kemudian, nah dari KD tersebut tujuannya ada banyak ya, ada 6 lebih tepatnya. Yang pertama kita akan mengamati video dulu. Nah dari pengamatan itu kita akan menentukan ciri-cirinya. Setelah menentukan ciri, kita akan menemukan pokok isi ya. Kemudian dari pokok isi itu kita akan menyimpulkan ciri kebahasaan apa saja dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kelima yaitu kita akan bersama-sama menemukan gagasan pokok. Dan yang terakhir atau keenam, kita akan menyajikan tafsiran teks laporan hasil observasi ya. Jadi nanti akan ada yang presentasinya per kelompok. Nah, di sini kita akan mengamati video ya. Kemudian tadi sudah diputarkan video. Nah, adakah yang mau bertanya mengenai video yang diputar tadi? Ayo. Mbak Meita ya, mau bertanya ya? Apa saja benda Nah. yang bisa dibuat bahan untuk teks laporan observasi? Ya, apa saja benda yang bisa dibuat untuk teks laporan observasi? Kira-kira ada yang mau membantu menjawab tidak? Ini gampang loh pertanyaannya loh. Pertanyaannya bagus ya karena kita bertanya-tanya apakah hanya buah naga saja atau bisa yang lain? Coba Mbak Nida ya mau menjawab? Ya. Benda yang bisa lihat dan kita tahu bisa dijadikan laporan observasi. Ya, tepat sekali. Jadi semua benda yang bisa terlihat oleh kita tahu apa benda itu sebenarnya bisa dijadikan laporan observasi. Bagaimana caranya? Ya, kita melakukan pengamatan dan mencari informasi di berbagai sumber mengenai benda tersebut. Itu kemudian dilaporkan atau dituangkan dalam teks laporan hasil observasi ya. Nah, kemudian kita akan menayangkan kembali PPT-nya atau ininya. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak perbedaan laporan observasi dengan deskripsi? Tadi saya di awal sudah mengulas apa sih bedanya. Nah, itu bedanya ya. Jadi, kalau teks laporan hasil observasi itu lebih rinci daripada teks deskripsi, karena kalau observasi itu semuanya dibahas dari istilah, jenis, manfaat, khasiat, harga, dan lain sebagainya. Tapi kalau teks deskripsi itu hanya yang terlihat secara fisik saja. Kemudian, nah itu ya ciri-cirinya ada mengandung fakta, bersifat objektif, ditulis secara lengkap, menambah pengetahuan. Kemudian pokok-pokok isi teks laporan hasil observasi.
Nah, ini yang kita akan lakukan hari ini, yaitu menemukan struktur dan menyimpulkan ciri kebahasaan ya. Strukturnya di situ kalian bisa lihat pada modul yang pertama adalah apa? Bisa terlihat di situ, Mbak Venes? Pernyataan umum. Ya, kemudian Aspek yang dilaporkan 1, aspek yang dilaporkan 2, dan seterusnya. nah, maksudnya bagaimana? Jadi kalau pernyataan umum itu adalah hal yang umumnya dulu. Kemudian aspek yang dilaporkan misalnya jenis, itu aspek 1. Kemudian aspek 2 adalah manfaat dan seterusnya. Kemudian ada ciri kebahasaan. Ada apa saja Mbak Nida? Ciri kebahasaannya? Halo Mbak Nida, bisa terhubung? Nomina atau frasa nomina. Iya, kemudian? Verba atau frasa verba. Kemudian? Kalimat tunggal atau simpleks. Lalu? Kalimat majemuk atau kompleks. Iya, pinter. Nah, apa sih simpleks, apa sih kompleks ya? Kalian pernah belajar mengenai kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Simpleks itu tunggal, cirinya adalah memiliki satu verba utama. Nah, verba tadi kita sudah belajar mengenai kelas kata ya. Nah, kelas kata itu dipelajari di awal tadi di Kahoot sebagai stimulasi kalian untuk memotivasi. Jadi verba itu adalah kata kerja. Jadi kalau simpleks atau kalimat tunggal adalah yang memiliki satu verba. Kalau kompleks, namanya saja kompleks, berarti lebih dari satu. Lebih dari satu apa? Satu verba, berarti 2 atau lebih. Di situ terlihat di contohnya. Ini juga ada di modul ya. Paham ya? Kemudian, cara menemukan gagasan pokok. Nah, yang pertama, otomatis membaca setiap kalimat dalam paragraf. Yang kedua, mengidentifikasi ide. 3, menentukan satu kalimat mana yang paling cocok. Dan 4, menemukan gagasan pokok. Nah, ini akan kita lakukan nanti ketika kerja kelompok ya. Nah, saya ini akan memandu kalian. Bentar. Nah, karena materinya sudah, modulnya sudah, dan LKPD-nya sudah ada di mana? Di Google Classroom. Nah, modulnya seperti apa sih? Nah, kita lihat dulu ya. Nah, itu sudah ada di Classroom kalian modulnya. Modul itu isinya ini ya, materi. Sebagai pendamping kalian dalam memahami apa yang sebenarnya kita pelajari hari ini. Kemudian ada LKPD juga. Jadi LKPD itu adalah langkah-langkah yang akan menuntun kalian dalam mengerjakan tugas hari ini ya. Nanti kita akan diskusi secara langsung melalui video conference atau melalui WhatsApp group untuk per kelompok kecil. Jadi kita hari ini belajarnya tetap berkelompok, tapi ada juga tugas individunya. Oke? Sudah paham ya untuk mengenai Google Classroom. Nah, sekarang kita berdiskusi melalui WA group. Oke? Nah, nanti saya akan awali dulu di WA group. Kalian nanti akan berdiskusi menemukan ciri dan menemukan pokok-pokok isi teks laporan hasil observasi. Kemudian dilanjutkan dengan menafsirkan. Nanti kegiatan yang terakhir adalah menafsirkan. Saya akan pandu melalui WA group mulai dari sekarang. Sekarang silakan siapkan alat tulisnya untuk mencatat apa yang perlu ditulis. Ya, ini adalah hasil diskusi melalui WhatsApp group kelompok kecil, kelompok nomina. Mereka mengirimkan jawaban secara berantai mengenai identifikasi teks laporan hasil observasi. Ya, kemudian ini adalah hasil diskusi kelompok kedua mengenai temuan gagasan untuk teks laporan hasil observasi
Ya, nah tadi kalian dengan saya telah melakukan pembelajaran melalui Zoom, kemudian dilanjut di WA Group. Kalian telah membaca modul, kemudian telah mengerjakan secara berdiskusi di WhatsApp Group, dan sudah selesai ya. Sudah selesai, sudah ada yang mengumpulkan tugas individunya maupun kelompoknya ya. Ada hambatan tidak tadi selama diskusi? Atau ada yang belum mengirim jawaban di WhatsApp Group? Ayo, ini yang belum mengirim jawaban ada? Tidak ya? Ayo dijawab. Sudah semua? Iya, sudah semua. Oke. Nah, supaya lebih semangat, maaf. Supaya lebih semangat, kita akan senam tangan. Kayak kita ada gerakannya gitu ya. Jadi tangan kalian seperti ini. Saya kurang mundur ya. Yang satu ke atas meluncur begini ya. Yang satu mengepal ke samping. Oke? Nah, gerakannya adalah secara bergantian dengan hitungan. Misalnya 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Pertama pelan dulu. Ini adalah senam otak. Jadi kalau misalnya kalian bisa mengikuti, insya Allah berarti kalian otaknya baik-baik saja dan bisa fokus. Tapi kalau misalnya tegang-tegang, mana senyumnya? Nah, begitu. Oke, kita akan senam otak supaya kita lebih fokus untuk melanjutkan pembelajaran. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi yang cepat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada yang diam saja, tapi tidak ada yang akhirnya gini-gini ya. Soalnya kemarin saya nyobain di kelas laki-laki itu, akhirnya mereka malah gerakannya hampir sama kayak gerakan TikTok ya. Mungkin kalian lebih jago. Ya, nah karena sudah senam otak, berarti otaknya kalian baik-baik saja, fokus. Mari kita lanjutkan pembelajarannya. Oke, saya tampilkan classroom-nya untuk melihat siapa saja yang sudah mengirim tugas. Nah, ini untuk yang secara individu sudah ada Mbak Meita. Ini yang kelompok ya Mbak ya. Menemukan ciri teks laporan observasi sudah dikirimkan oleh Mbak Meita hasilnya, dan Mbak Venes untuk yang menafsirkan atau menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Oke, baik. Nah, untuk kelompoknya ini juga terlihat pada forum ya. Nah, kita lihat siapa yang sudah mengirim. Nah, kelompok verba ini menafsirkan tadi sudah, dan kelompok nomina. Nah, oke. Sekarang karena sudah mengirimkan tugas, sudah hampir semuanya mengirimkan tugas. Yang belum segera mengirim ya. Kemudian perwakilan dari kelompok untuk presentasi atau menyajikan hasil diskusi ya. Hasil diskusi oleh kelompok nomina akan dipresentasikan oleh Mbak Mei. Sudah terlihat? Ayo Mbak Meita sambil dibacakan atau dipresentasikan apa yang menjadi diskusi kelompok kalian. Silakan Mbak Meita. Menentukan ciri teks laporan observasi. 1. Mengandung fakta. Buktinya, buah naga adalah buah dari beberapa jenis kaktus dari marga baik
Coreus, dan Celeceus. Ada 4 jenis buah naga, 2 jenis buah naga daging berwarna merah dengan kulit berwarna merah muda atau merah, dan 2 jenis buah naga daging berwarna putih dengan kulit berwarna merah atau kuning. 2. Objek yang akan dibicarakan, buah naga. 3. Bersifat objektif. A. Pembudidayaan buah naga. Pada umumnya, buah naga dibudidayakan dengan cara stek atau penyemaian biji. 2. Tanaman akan tumbuh subur jika media tanam porous atau tidak becek, kaya akan unsur hara, berpasir, cukup sinar matahari, dan bersuhu antara 38 derajat sampai 49 derajat Celcius. 4. Ditulis secara lengkap dan menyeluruh. Buah harus dibelah hingga daging buahnya terlihat dan akan dikonsumsi. Tekstur buahnya terlihat sering disamakan dengan buah kiwi karena bijinya yang hitam dan renyah. Biji buah naga memiliki rasa pedas serta kaya akan fibrol. Bijinya harus dikunyah karena sulit dicerna oleh tubuh. Selain bisa dimakan langsung, buahnya juga dapat diolah menjadi berbagai bentuk makanan dan minuman seperti sup, salad, keripik, agar-agar, jus buah, bubur mutiara, dan sebagainya. 5. Menambah pengetahuan dan wawasan pembacanya. A. Buah naga merah sebagai salah satu buah yang memiliki banyak manfaat untuk membantu mengatasi dan membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Mulai dari batang buah naga, daging buah naga, sampai kulit buah naga juga banyak memiliki kandungan vitamin dan zat yang sangat bermanfaat. B. Dokter juga sangat merekomendasikan buah sebagai konsumsi yang bisa digunakan untuk terapi dalam penyembuhan suatu penyakit. Iya, baik. Terima kasih Mbak Maita. Itu Mbak Maita tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, hasil diskusi kelompoknya sudah ada di WA grup Nomina ya Mbak Maita ya? Ini adalah hasil diskusi WA grup Nomina. Jadi ya, oke. Sudah semua anggota kelompok mengirimkan ya, kecuali ada yang sakit tadi ya. Mbak Seva sakit, tidak apa-apa ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke presentasi kelompok berikutnya. Masih semangat ya? Oke, kita akan melanjutkan presentasi kelompok berikutnya mengenai menginterpretasi teks laporan hasil observasi atau menafsirkan. Yang akan presentasi adalah Mbak Venes ya, dari kelompok Verba. Silakan Mbak Venes. Menafsirkan teks laporan hasil observasi. Buah naga. Buah naga adalah buah dari beberapa jenis kaktus dari marga Hylocereus dan Selenicereus. Buah naga dibedakan menurut jenis-jenisnya, khasiat-khasiatnya, pembudidayaannya, dan manfaat buah naga. Akan diuraikan berikut ini. Ada 4 jenis buah naga, 2 jenis buah naga daging berwarna merah dengan kulit berwarna merah muda atau merah, dan 2 jenis buah naga daging berwarna putih dengan kulit berwarna merah atau kuning. Pembudidayaan buah naga pada umumnya, buah naga dibudidayakan dengan cara stek atau penyemaian biji. Buah harus dibelah hingga daging buahnya terlihat ketika akan dikonsumsi. Buah naga merah sebagai salah satu buah yang memiliki banyak manfaat untuk membantu mengatasi dan membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Iya, sudah baik ya. Tadi yang presentasi pertama adalah Mbak Maita mewakili jawaban kelompoknya, dan yang presentasi kedua adalah Mbak Venesia. Mbak Venesia ini berarti dipilih oleh kelompoknya sebagai tugas yang dinilai paling baik begitu ya, dan mewakili kelompoknya untuk presentasi. Nah, sudah ya. Kemudian dari kegiatan ini kita akan simpulkan bersama apa inti dari teks laporan hasil observasi yang berjudul buah naga. Ada yang mau menjawab? Mbak Marta ya mau menjawab ya? Ya, silahkan Mbak. Teks laporan observasi yang berjudul buah naga memaparkan mengenai gambaran umum, dari nama hingga khasiat,
Ya. Pada bagian-bagian teksnya, dilaporin pula mengenai jenis buah naga, budidaya, ciri fisik, serta manfaat. Sangat lengkap, semua dilaporkan dari berbagai hal tentang buah naga. Iya, betul ya. Jadi setelah kita mengevaluasi secara bersama-sama, kita bisa menyimpulkan seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Mbak Marta. Saya yakin semua juga sudah paham betul mengenai bacaan yang berjudul tadi buah naga ya. Oke, karena serangkaian acara pembelajaran, bukan acara ya, serangkaian pembelajaran kita sudah lalui dari awal tadi sampai kemudian kita membahas materi, kemudian kita melanjutkan di WhatsApp group sampai akhirnya ini tadi kita saling menyajikan atau presentasi dan mengevaluasi. Nah, mengevaluasinya silahkan kalian buka Google Classroom, kemudian nih saya bagikan layar lagi ya, Google Classroom, kemudian kalian boleh memberikan komentar atas pekerjaan teman kelompok lain. Nah, komentar tersebut saya anggap sebagai evaluasi ya. Jadi kalian saling mengevaluasi apakah jawaban dari kelompok nomina misalnya apakah sudah benar atau ada yang kurang tepat gitu ya. Jadi kalian saling mengevaluasi pada Google Classroom bagian forum. Jelas? Jelas? Halo? Jelas. Iya, alhamdulillah jelas. Karena sudah jelas berarti pembelajaran hari ini hampir selesai ya, tinggal penutup saja. Nah, kira-kira apa sih kesan hari ini terhadap pembelajaran hari ini apa? Ada yang mau memberikan kesan terhadap pembelajaran hari ini? Ayo. Oh, Mbak ini ya? Menyenangkan. Oh iya, Mbak Fani. Oh, Mbak Venes menyenangkan. Ya, Mbak Fani? Senang, Bu. Iya, karena ternyata suatu hal tidak hanya diketahui dari ciri-cirinya saja, tapi klarifikasi dan data atau fakta juga perlu ada dalam tes laporan observasi. iya, pinter ya. Nah, dari serangkaian pembelajaran hari ini, adakah yang mau ditanyakan? Mbak Trias? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Jadi kesimpulannya untuk hari ini kita belajar mengenai identifikasi dan interpretasi teks laporan hasil observasi. Nah, karena tidak ada pertanyaan, saya ingatkan kembali, silakan kerjakan tugas. Tadi sudah di WA Group, hanya saja perlu disalin ke dalam buku tulis supaya terdokumentasi, kemudian dikirim ke Google Classroom, baik yang individu maupun kelompok. Jelas ya? Nah, kemudian materi selanjutnya minggu depan kita masih sama membahas mengenai teks laporan hasil observasi, hanya saja kegiatannya berbeda, yaitu menganalisis dan membuat atau menyusun teks LHO ya. Banyak orang yang bilang laporan hasil observasi itu disingkat dengan LHO. Karena tidak ada pertanyaan, berarti kita sudahi pembelajaran hari ini ya. Siapa yang akan memimpin doa? Mbak Venes? Ya, silakan pimpin doa, Mbak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, semoga kedepannya kita semakin semangat dalam belajar, walaupun kita masih berjarak, hanya bisa tatap maya, belum diberi kesempatan untuk tatap muka, tapi yang penting kita bersyukur, itu yang pertama, bersyukur ya. Kalau kita sudah bersyukur, insya Allah kita dalam keadaan apapun akan bahagia. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.